Pak. Ya. Perkenalkan, kami siswa-siswi dari SMA Kesultanan Tangerang. Nama saya Nina Berliana. Sebagai ketua kelompoknya, mungkin beberapa anggota dari kami berhalangan hadir ke sini. Nah, kami bermaksud untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan proyek IDPBL kami, yaitu gelang atau sensor anti kriminal. Sekaligus untuk mengetahui bagaimana tindak keamanan di kawasan Ciponda ini, Pak. Apakah Bapak bersedia diwawancara? Siap, bersedia. Sebelumnya, bolehkah kami mengetahui identitas Bapak? Saya Aibda Agung. Kebetulan di sini saya anggota tim Reskrim Unit Reskrim Polsek Cipondoh tim 1. Harusnya yang di sini Pak Kanit. Pak Kanitnya memang sedang ada tamu, ada perkara yang harus diselesaikan. Jadi saya mewakili beliau. Langsung pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi bagian dari Polsek Cipondoh ini? Kalau saya jujur di Cipondoh baru mau 4 tahun. Saya lama di Polres. Saya lama di Polres. Di Cipondoh baru 4 tahun. Apa saja tugas dan wewenang Bapak sebagai lembaga kepolisian atau lembaga hukum di Polsek Cipondoh ini, Pak? Jadi gini, terkait saya di sini di Polsek Cipondoh, kebetulan saya kan di unit reskrim. Unit reskrim itu kan menangani perkara tindak pidana baik yang dilaporkan ataupun yang tidak dilaporkan, dalam artian yang kita amankan sendiri. Ke artian kedapatan seperti kena narkoba. Narkoba itu kan tidak dilaporkan. Jadi dari petugas kita yang menangkap langsung gitu. Kalau yang dari dilaporkan masyarakat itu namanya delik aduan, itu biasanya terkait kayak pencurian, terus penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, itu yang berdasarkan laporan dari masyarakat begitu. Seberapa sering terjadi tindak kriminalitas di kawasan Cipondoh ini, Pak? Kalau dikatakan sering sih lumayan rawan ya, tapi sering banget sih tidak. Cuman yang sering yang ada dua ya. Satu, pencurian kendaraan bermotor. Dua, tawuran geng motor. Geng motor ya dikatakan kalau malam hari ya. Itu sering terjadi. Yang pelakunya kebanyakan justru anak-anak masih di bawah umur dan masih sekolah gitu. Itu sudah sering terjadi, sudah ada yang diproses sampai ke persidangan, sudah ada korban yang meninggal pun, sudah kita lakukan upaya preventif. Kita kerja sama unit Bimas itu yang pakai seragam, dia sambang ke sekolah-sekolah, sudah kita kasih penyuluhan, tapi ternyata masih terjadi lagi gitu. Jadi dari semua laporan tindak kriminal, kasus yang paling sering terjadi seperti begal, tawuran anak sekolah, seperti itu ya. Itu. Apakah semua laporan yang masuk ke Polsek Cipondoh terkait tindak kejahatan atau kriminal mendapat penanganan, Pak? Pasti minimal kita ada langkah awal yang dilakukan dalam proses penyelidikan. Kita cari alat buktinya, terus saksi-saksinya, pasti semua itu. Nanti ketika sudah diketahui identitas pelakunya sudah jelas, kita lakukan upaya paksa untuk melakukan penangkapan gitu. Bagaimana proses penanganan terhadap laporan tindak kejahatan yang masuk ke Polsek Cipondoh? Prosesnya? Biasanya kan kalau laporan itu masuk ke SPK dulu. SPK itu bagian penerimaan laporan. Nanti dari mereka kan dipertanyakan ini terkait laporannya apa. Kalau itu laporan terkait tindak pidana, pasti nanti diarahin ke unit reskrim. Unit reskrim nanti yang yang bertugas untuk memberi rekomendasi apakah itu sudah bisa masuk dibuatkan laporan atau tidak gitu. Kalau memang itu bisa dibuatkan rekomendasi, nanti diarahin lagi ke unit SPK untuk dibuatkan laporan. Kalau tidak bisa, biasanya gini kan, tidak semua permasalahan harus diselesaikan sampai ke persidangan. Kalau itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, pasti kita arahkan secara kekeluargaan. Dalam artian seperti kayak keributan antar tetangga, berantem, terus atau perkelahian, itu kalau bisa kita selesaikan sebelum muncul laporan. Biasanya kita selesaikan sebelum muncul laporan. Kita kerjasama sama unit Bimas juga. Kita hubungin RT RW-nya setempat untuk dimediasikan di sini di kantor polisi gitu. Lalu bagaimana dengan hambatan
hambatan apa saja yang dihadapi lembaga kepolisian dalam menangani tindakan kriminalitas, Pak? Seringkalinya gini, kita ketika ada laporan, kita kebentur sama saksi. Saksinya tidak cukup, terus alat buktinya juga tidak lengkap. Itu kita kadang perlu memprosesnya agak lama, kita cari untuk melengkapi itu semua. Kalau misalkan sarana-prasarana apa saja yang dapat mendukung dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kriminalitas, Pak? Sarana dan prasarana, tergantung ini tindak pidana apa dulu. Nah, biasanya kita kan kalau untuk yang tidak perlu untuk misalnya kayak penipuan online, itu kita perlu IT ya. Nah, kebetulan kalau untuk di Polsek ini kan kita tidak disupport untuk perlengkapan itu, adanya di Polres. Paling hanya kita kebenturnya itu. Kalau untuk perkara-perkara yang lain kayak pencurian, selama itu atau perkara pidana yang lain, kalau sudah tersangkanya sudah jelas dan alat buktinya jelas, biasanya sih nggak ada hambatan kita. Ya, baik. Di bulan Desember ini, Pak, apakah banyak kasus penculikan? Penculikan kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kalau di kita nggak ada penculikan. Lebih ke mungkin ke yang anak sekolah tadi tahu. Iya, tawuran. Si sering. Iya. Itu dapat dari mana bisa muncul pertanyaan penculikan itu? Apakah ada contoh kasus di tempat lain kayak gimana? Nggak sih, Pak. Jadi ada referensi apa? Kita sekalian untuk berkaitan dengan proyek kita. Nah, kita ingin membuat alat. Nah, nanti teman saya yang jelasin. Iya. Ini mau jelasin. Ya. Gimana? Si Pedro. Ini SMA atau SMS? SMA. SMA. Ya. Baik. Iya. Saya akan melanjutkan wawancara kita, Pak. Jadi Iya. ini yang Bapak bertanya dari mana asal referensinya dia. Pertanyaan penculikan itu. Ya. Jadi kelompok kami membuat sebuah alat yaitu berupa gelang, Pak. Di mana gelang ini akan memiliki sensor dan alarm, Pak. Jadi sensornya itu di mana saat terjadi misalkan dia diculik nih, Pak ya. Jadi bukan diculik sih, Pak, lebih misalkan diganggu, ditodong atau di apa gitu, Pak. Dia itu nanti bisa membunyikan alarm, Pak. Itu kita lagi mengembangkan itu lebih baiknya memakai sensor di goyangan tangan atau pakai tombol saja, Pak. Jadi gelang kita selain ada alarm, kita juga punya GPS, Pak, di gelang kita. Jadi dimana kalau misalnya ada penculikan atau ada orang hilang, itu bisa ditemukan dengan gampang, Pak. Terkoneksinya kemana itu nanti? Itu terkoneksinya itu lewat dari SMS, Pak. Jadi nanti ada nomor yang ditanamkan ke gelangnya, sehingga jika ada kita ingin mengetahui lokasi orang tersebut, kita tinggal SMS ke nomor itu, Pak. Nanti dari programnya akan dibalas lokasi dan PIN di Google Maps, Pak. Berarti dari awal sudah dimasukkan nomor-nomor itu di situ? Nomor, dimasukkan di nomor di gelangnya, Pak. Oh gitu. Itu otomatis akan ngirim pesan ke orang yang pegang HP itu? Yang pegang HP, yang bertanya lokasinya. Oh gitu. Nah, jadi menurut Bapak, apakah gelang yang kita buat itu dapat bermanfaat bagi masyarakat, Pak? Enggak. Kalau memang itu bekerja, ya, manfaat pasti ya, terutama pasti untuk anak-anak yang di SMP ke bawah ya, terutama yang masih SD yang orang tuanya tidak mendampingi, itu berguna banget lah kan gitu. Nah, tergantung itu programnya nanti tujuannya untuk maksudnya usia berapa aja gitu. Si masih anak sekolah SMA doang atau sampai ke TK juga gitu loh. Kalau bermanfaat pasti bermanfaat lah gitu mah. Karena pernah juga ada dari kita yang program seperti itu juga dari Polsek Cipono, cuman beberapa
Kapolseknya sudah beberapa periode yang lalu menerapkan itu juga. Cuman kalau itu panik button yang disalurkan ke bank, ke tempat-tempat sentra ekonomi. Jadi ketika ada terjadi tindak pidana di situ, mereka langsung mencet itu, nanti terkoneksi langsung ke polsek. Tapi itu sudah beberapa periode kapolsek yang lalu. Sekarang sudah nggak berjalan sih programnya ya, karena kan kalau kita kan ganti pimpinan, ganti kebijakan gitu. Lalu dari gelar kita, apakah menurut Bapak ada yang bisa dikembangkan lagi Pak? Atau ada masukan, misalkan ada fitur apa yang mungkin kepolisian tuh butuhkan Pak? Enaknya gini, itu kalau memang mau itu coba kerjasama sama Polres. Yang memang kalau Polres tuh ada call center ya? Ada. Kalau kan di Polres kan ada call center tuh. Ya, coba koordinasi sama Polres, bisa nggak nanti itu dikoneksikan? Ketika itu nanti memang bisa kan, lebih bermanfaat banget itu, gitu. Kalau di Polsek kan memang nggak ada call center ya, yang ada di Polres. Alangkah baiknya koordinasi sama Polres, siapa tahu bisa dikoneksikan gitu. Itu pakai aplikasi apa? Apa bikinan sendiri? Jadi kita pakai Arduino Pak, jadi nanti sudah ada komponennya, kita program sendiri nanti Pak. Mau gitu? Iya. Oh, siap. Sangat berguna itu, sangat berguna. Udah. Terima kasih. Udah. Mau berdua atau sendiri kita terima kasihnya? Kenapa? Mau berdua atau sendiri aja? Lu aja. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan untuk kami mewawancari Bapak. Siap, sama-sama. Ya.